Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu N. Luzainatul Isnaini, Sarjana Teknik, Master of Engineering, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami memenuhi tugas geospasial yang berjudul Peta Pertambangan dari PT Jambi Primakoal, Desa Pamusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Blasius Febrian dengan NIM 121370203. Kemudian ada Eugenia Marcella dengan NIM 121370197. Dan ada Michael Johan dengan NIM 121370199. Kemudian ada Ratu Salma Akila dengan NIM 121370206. Dan ada Rendandi Oktavian dengan NIM 121370208. Oke, masuk ke materinya. Yang pertama-tama, apa sih itu peta? Peta adalah gambaran atau visualisasi data dan informasi muka bumi yang disajikan pada suatu bidang datar dengan memperhatikan sistem proyeksi peta dan skala peta. Peta persebaran barang tambang adalah suatu peta yang berisi informasi yang menjelaskan persebaran barang tambang pada suatu daerah tertentu. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Tujuan pembuatan peta. Tujuan pembuatan peta antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membantu suatu pekerjaan untuk konstruksi jalan, navigasi, ataupun perencanaan. Yang kedua, analisis data spasial, misalnya perhitungan volume. Dan yang ketiga, menyimpan informasi. Keempat, membantu dalam pembuatan suatu desain, contohnya desain jalan. Dan yang terakhir, yaitu komunikasi informasi ruang. Adapun jenis-jenis peta, yaitu ada peta tematik dan juga peta topografi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan yang lain. Yang pertama, peta tematik. Peta khusus atau tematik terdiri dari satu atau beberapa tema dengan informasi yang lebih dalam detail. Disebut peta khusus atau tematik karena peta tersebut hanya menggambarkan satu kenampakan saja. Contoh peta pariwisata Jawa Tengah, contoh peta pariwisata Jawa Tengah, kemudian peta kepadatan penduduk Indonesia. Untuk menggambarkan kepadatan penduduk tiap daerah, maka biasanya ditunjukkan dengan gradasi warna seperti pada gambar di atas. Kemudian semakin gelap maka penduduk semakin padat, sementara semakin cerah maka penduduk di wilayah tersebut semakin jarang per kilometer perseginya. Kemudian yang kedua, peta topografi. Peta topografi yaitu peta yang menggambarkan bentuk relief tinggi rendahnya permukaan bumi. Dalam peta topografi dikenal garis kontur atau garis yang menghubungkan daerah dengan ketinggian yang sama. Peta topografi memiliki keunggulan yaitu dapat mengetahui ketinggian suatu tempat dan memperakirakan kecuraman atau kemiringan lereng. Beberapa karakter peta topografi yaitu antara lain semakin rapat kontur maka daerah tersebut cenderung terjal dan sebaliknya jika jarang kontur renggang maka daerah tersebut landai. Kedua, garis kontur yang diberi tanda bergerigi menunjukkan adanya depresi atau cekungan di puncak, misalnya gunung api. Yang ketiga, peta topografi menggunakan skala antara 1:50.000 sampai 1:100.000. Peta rupa bumi Indonesia menggunakan skala 1:25.000.
Baik, masuk ke dalam unsur-unsur peta. Peta merupakan alat bantu dalam menyampaikan suatu informasi ke ruangan. Berdasarkan fungsi tersebut, maka sebuah peta hendaknya dilengkapi dengan berbagai macam komponen atau unsur kelengkapan dan bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam membaca atau menggunakan peta. Beberapa komponen kelengkapan peta yang secara umum banyak ditemukan pada peta misalnya, yang pertama ada judul, kedua ada legenda, lalu orientasi atau tanda arah, keempat skala, warna hijau muda, warna kuning, warna biru, tipe huruf atau lettering, dan terakhir ada insert. Ini adalah salah satu contoh peta topografi. Diambil dari peta salah satu PT, yaitu PT-nya ada PT JPC namanya, atau PT Jambi Primakol. Dengan judul peta itu adalah Peta Kemajuan Pit dan Disposal. Peta ini adalah peta sistem penyaliran tambang yang digunakan PT Jambi Primakol, adalah peta metode mine dewatering, yaitu suatu upaya untuk menyalurkan air yang telah masuk ke lokasi penambangan dengan cara pemompaan. Jadi di legenda juga udah dijelaskan bahwasannya di situ ada sump itu adalah pompa air, terus ada pipa pompa itu yang berwarna merah, yang biasanya terletak di tengah-tengah dan membatasi pit-pitnya. Terus ada jalan tambang. Jalan tambang itu berwarna merah dan bergaris 2. Selanjutnya di indeksnya atau di peta aslinya itu terdapat di daerah Sarolangun, tepatnya di Mandiangin ya, Kecamatan Mandiangin. Di peta ini juga memiliki kompas di atas. Cukup sih kalau dari peta. Oke. Peta ini bersumber dari Gifari dan teman-teman dipublikasi pada tahun 2015 dengan judulnya Desain Mine Sumpada Bencana Penambangan tahun 2015 di PT Jambi Primakol, Desa Pamusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Penerbitnya Jurnal Bina Tembaga, vol 6 nomor 2 di halaman 570. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Untuk Muhammad Fajriansah, dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya moderator. Saya izin bertanya, mengapa persebaran bahan tambang tidak merata di setiap daerah di Indonesia? Terima kasih. Saya langsung ambil alih ya dari moderator. Tadi pertanyaannya, mengapa persebaran bahan tambang tidak merata di setiap daerah Indonesia ya? Jadi menurut saya, dalam kenyataannya, barang tambang di Indonesia itu tidak tersebar merata disebabkan oleh perbedaan keadaan geologi dan sejarah geologinya. Selain itu, penelitian mengenai potensi sumber daya alam belum dilakukan secara mendalam di seluruh pelosok Indonesia. Bagaimana untuk Fajriansah, apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.